Shalom Jemaat Muhammad Rajani, berjumpa kembali dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bisa kembali belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan, baik juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dan kiranya urapan yang dari Allah saja yang ada turun atas kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Haleluya. Hampir semua manusia, bahkan mungkin kita, saya dan saudara termasuk, selalu kepingin sesuatu yang besar, ya kan? Kepingin mendapatkan hal-hal yang besar. Contohnya kita kepingin langsung dapat berkat yang besar secara materi, atau mungkin kita kepingin dipercayakan sesuatu hal yang besar, atau mungkin jabatan yang tinggi, ya kan? Atau mungkin bahkan kita kepingin pelayanan itu yang menurut kita wow, ya kan? Mungkin saya kepingin langsung berkhotbah gitu, saya kepingin langsung jadi pemimpin dan segala macam. Padahal di mata Tuhan itu sebenarnya sama, ya kan? Pelayanan semua sama, baik yang di atas mimbar ataupun yang mungkin hanya membersihkan mungkin sampah-sampah bekas perjamuan kudus seperti itu, atau merapikan kursi. Semua pelayanan di mata Tuhan sama, ya kan? Tetapi kita selalu kepingin hal-hal yang besar dulu secara instan. Dan kita hari ini akan belajar tentang setia dalam perkara yang kecil, karena Tuhan itu selalu melatih kita dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang selalu dianggap remeh oleh manusia. Kita akan belajar sama-sama. Kita tahu dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf tidak langsung menjadi seorang penguasa di Mesir. Kita tahu ceritanya, ya kan? Yusuf tidak langsung menjadi seorang raja muda di Mesir. Tetapi dia harus melalui banyak tahapan untuk bisa ada di posisi tersebut. Dia harus memulai dari menjadi seorang asisten rumah tangga, pembantu di rumah orang Mesir, ya kan. Tetapi ketika dia waktu menjadi pembantu, waktu menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang Mesir, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan setia, dengan baik, dengan benar. Itu terbukti majikannya yaitu Potifar itu mengasihi Yusuf. Dan lambat laun terus akhirnya dia semakin setia, semakin benar, sehingga banyak hal dan waktu dan tentu juga bukan merupakan waktu yang cepat, waktu yang lama, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan perkara atau hal yang besar, yaitu menjadi seorang raja muda di Mesir. Itu melalui berbagai macam banyak tahapan, tetapi dimulai dari hal yang kecil, yaitu menjadi seorang asisten rumah tangga di rumah seorang Mesir. Di ayat saya akan bacakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Di Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketika Yusuf setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan memberikan dia perkara yang besar. Dia setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi di ayat yang ke-10 bagian B dikatakan bahwa jika kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka kita juga tidak benar di dalam perkara yang besar. Firman Tuhan berkata demikian. Ada satu cerita tentang hal tersebut, ayat yang ke-10b.
Saya punya satu orang yang saya kenal ya kan, dulu di tahun 2015 waktu zamannya taksi online pertama kali ada di Surabaya. Kita tahu adalah taksi yang pertama adalah Uber, kita tahu ya Uber ya. Dulu waktu itu Uber itu benar-benar rame kan, benar-benar sepanjang tahun 2015 itu sampai awal 2016 itu benar-benar bagus itu. Nah, ada seseorang yang saya kenal itu waktu itu dia bekerja sama dengan orang lain, juga orang yang saya kenal juga, karena dia nggak punya sebuah mobil, akhirnya ada orang yang punya mobil, dia akhirnya bekerja sama, ya kan? Dia driver, dia tenaga, ada orang lain yang memberikan mobil seperti itu. Dan ketika dia, singkat cerita, dia bekerja sama, ya kan? Dia selalu memberikan setoran kepada pemilik mobil dan sisanya dia bisa nikmati hasilnya. Berjalan terus, tetapi ternyata orang yang saya kenal ini nggak benar gitu loh. Jadi banyak terjadi kecurangan ketika dia bekerja, ya kan. Setorannya pun juga nggak pas, ya kan, dengan alasan sepi dan segala macam. Dan akhirnya pemilik mobil memutuskan untuk menyudahi kerjasama ini. Jadi akhirnya singkat kata pecah kongsi lah seperti itu, karena pemilik mobilnya itu tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan seperti itu. Singkat cerita akhirnya driver ini atau orang yang saya kenal ini dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah mobil baru. Dia ngomong ke saya, dia cerita, dia ngambil mobil baru, kira-kira berapa, DP-nya berapa, angsurannya berapa, saya jelasin semua, segini. Terus dia bilang, wah gampang, karena menurut dia, ya kan, dia yang bilang sama saya bahwa 1 bulan itu dia bisa menghasilkan uang belasan juta waktu itu. Dia bisa sampai 12 juta, 13 juta, bahkan sampai 15 juta 1 bulan itu seperti. Jadi kalau dibandingkan dengan angsurannya ya nggak seberapa mahal, ya kan, 3 kali lipatnya. Angsurannya waktu itu cuma sekitar 4 jutaan seperti itu. Jadi akhirnya dia singkat cerita mengambil sebuah mobil baru, dia jalankan sendiri bisnisnya Uber itu, dan saya nggak tahu kayak gimana, tapi ternyata usahanya itu cuma bertahan setahun aja, cuma bertahan setahun. Saya waktu itu bilang, loh, katanya rame, katanya kan saya lihat kan Uber ini kan rame karena armadanya sedikit tapi permintaannya itu banyak, ya kan. Jadi saya pikir usahanya ini bagus gitu loh. Tapi ternyata dalam waktu setahun aja dia usaha ini berlangsung. Saya tanya, loh, kenapa kok sampai mobilnya ditarik oleh leasing? Dia bilang ya karena sepi, bahkan sampai minus, dan dia juga pernah kapan sakit lama gitu, akhirnya dia nggak bisa kerja dan segala hal, akhirnya mobilnya ditarik. Dan di sini bahwa firman Tuhan benar-benar juga digenapi, bahwa ketika kita tidak benar dalam perkara yang kecil, waktu dia menjadi seorang driver, dia nggak melakukan hal yang benar, maka ketika dia mencoba hal baru, hal yang lebih besar, dan dia pun juga nggak benar seperti itu, dan hasilnya juga nggak bagus. Jadi ketika kita di ayat yang 10 dikatakan bahwa ketika kita tidak benar dalam hal kecil, maka kita tidak benar juga dalam hal yang besar. Seperti itu. Bahkan di ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 tetap di Lukas 16, itu berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Driver yang saya kenal tadi, dia tidak jujur dalam hal mamon ketika dia bekerja dengan orang. Dan akhirnya dia tidak bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Seperti yang firman Tuhan katakan. Saat ini mungkin banyak dari kita yang masih dipercayakan hal-hal yang kecil oleh Tuhan. Mungkin menurut kita, ya ini kecil. Mungkin menurut manusia, mungkin menurut sesama kita, mungkin ya ini masih hal yang sepele, hal yang kecil. Tetapi jemaat Tuhan, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang kecil saat ini, tetaplah setia akan hal itu. Tetaplah bersyukur ketika kita masih dipercaya oleh Tuhan, walaupun dalam hal-hal yang kecil. Saya sungguh-sungguh diberkati oleh DM teman saya, bahwa dia menceritakan tentang hal-hal yang kecil. Saya pun juga akhirnya teringat sama istri saya. Beberapa bulan terakhir ini istri saya
menjalankan bisnis catering anak sekolah, ya kan. Dan memang tidak banyak, ya kan. Bahkan ya nggak banyak, tetapi saya melihat dia itu bisa mengerjakan sesuatu catering itu dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Pagi-pagi dia bangun, pagi-pagi dia masak dan segala macam. Walaupun pesanannya waktu itu pernah cuma satu hari itu waktu cuma kalau nggak salah tiga kotak aja. Saya sampai bilang gini, aduh, maksud 3 kotak rugi dong kita transportnya. Tetapi istri saya itu bilang gitu, sudah nggak apa-apa lah. 3 tetap ini berkat dari Tuhan. Tetap kita harus kirim dengan baik. Saya benar-benar diberkati oleh apa yang istri saya lakukan, dan saya bersyukur walaupun nggak banyak, ya mungkin hanya sekitar belasan atau mungkin 20 sampai 30 mungkin. Tetapi saya percaya suatu saat nanti bisa menjadi hal yang besar kalau istri saya bisa melakukan semuanya itu dengan setia dalam perkara yang kecil ini. Tuhan memberikan kita proses supaya karakter kita bisa kuat, mental kita kuat, sehingga nanti ketika Tuhan berikan perkara yang besar, maka karakter itulah yang membuat kita bertahan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Setia kepada pekerjaan yang kelihatan sepele, Tuhan akan mempercayakan kita hal yang besar, dimulai dari diri sendiri, rumah tangga, keluarga, dan pada akhirnya masyarakat. Orang yang menghargai diri sendiri akan bisa menghargai orang lain. Orang yang menghargai perkawinan dan bisa memimpin rumah tangganya akan bisa menghargai masyarakat dan lain sebagainya. Orang besar dihasilkan dari perkara yang kecil. Seorang pemimpin yang baik dihasilkan dari hal sepele yang pernah dia lakukan, karena cara memimpin seseorang dapat dilihat dari hal-hal kecil yang pernah dia kerjakan sehari-hari. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Ketika kami setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih bila firman-Mu yang ditabur Tuhan hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi selalu akan tertanam dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kota kami Surabaya. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu melimpah turun atas kota kami Tuhan. Diberkatilah seluruh warga kota Surabaya dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari atas sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya semuanya bisa bekerja sama dengan baik, sehingga Tuhan kota kami semakin maju, kota kami semakin berkembang Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kami serahkan setiap kota, setiap desa, kabupaten, provinsi, setiap pulau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nama-Mu semakin dipuji, dipermuliakan Tuhan di dalam bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri Tuhan, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semua bisa bekerja sama dengan baik, sehingga negara kami Tuhan maju, negara kami berkembang Tuhan, dan seluruh warga negara Republik Indonesia itu dilimpahi dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami yang hadir Tuhan hari ini, kami percaya berkat Tuhan juga dilimpahkan, berkat Tuhan juga dicurahkan buat setiap kami. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa di dalam program Short Online Sermon berikutnya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.